ya, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, terima kasih sudah datang ke videoku. Nah, sebelum aku mulai, aku mau tanya nih sama kalian. Kalian tuh suka nge-mall atau enggak sih? Soalnya kalau aku itu suka banget nge-mall, apalagi kalau sama temen-temen deketku gitu. Jadi kayak ada satu mall di daerahku itu yang terkenal banget, terus anak-anak sekolahku itu suka banget pergi ke situ. Nah, buat kalian juga suka nge-mall, terus di kolom komentar mall apa yang sering kalian datengin di kota kalian, oke? Kali ini aku membahas tentang kisah-kisah seram yang berada di beberapa mall-mall yang ada di beberapa kota di Indonesia. Nah, perlu kalian tahu ini tuh hanya berdasarkan dari urban legend atau gosip-gosip dari mulut ke mulut orang ya teman-teman. Jadi belum terbukti kenyataannya kayak benar atau enggak itu belum terbukti, oke? Jadi anggap aja sebagai hiburan, oke teman-teman? Penasaran? Yuk kita langsung mulai! Pada akhir tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an, nah Mall Internusa Bogor ini merupakan salah satu mall yang paling besar di tempat itu karena pada saat itu mall-mall itu masih kurang banyak dari daerah itu teman-teman. Nah tempatnya itu ada di Jalan Pejajaran Bogor. Nah tapi di tahun 1996 terjadi sebuah kebakaran yang sangat hebat di mana akhirnya mall itu menjadi sepi, terus banyak pengunjung yang ya itu gara-gara mallnya sepi dia menghentikan usahanya di sana. Bagian depan mall ini pun akhirnya menjadi terbengkalai teman-teman. Jadi yang dipakai itu hanya bagian belakang mall itu yaitu tempat parkir. Namun karena semakin lama semakin sepi, akhirnya mall itu dibangun ulang menjadi Pangrango Plaza ya kalau nggak salah itu namanya. Nah namun habis dibangun ulang itu tetap aja sepi gitu loh. Tetap aja nggak ada yang minat banget, terus kurang peminat. Banyak juga yang kayak mall itu percuma juga dibangun ulang soalnya nggak ada yang datang lagi. Jadi gara-gara sepi lagi akhirnya dibiarin terbengkalai lagi teman-teman. Terus gitu ngapain dibangun ulang. Sejak itu banyak orang yang mengalami kejadian mistis di mall ini. Katanya ada yang bilang kalau dia itu sempat melihat sosok hitam yang mengganggu. Bahkan ada juga yang melihat kalau sosok anak kecil gak tahu umurnya berapa, pokoknya anak kecil, terus dia itu lihatnya di lantai parkiran lantai 6 di mall itu. Nah ini ada juga yang bilang kalau dia itu sempat dengar kayak suara dejitan mobil gitu loh di lantai parkiran paling atas. Ya mungkin hantu atau setannya itu mau bilang kalau dulu ada mobil yang terjun dari lantai parkiran paling atas teman-teman. Kayak buat apa terjun dari paling atas gitu loh. Kenapa? Ada apa gitu. Lagian buat apa dikasih tahu juga ke pengunjung, kan nggak ada gunanya juga ya, oke? Jadi mending kamu nggak usah ganggu pengunjungnya deh, nggak ada gunanya soalnya, oke? Sebelum menjadi cantik seperti sekarang, ternyata Sleepy Jaya Mall ini juga menyimpan cerita yang kelam teman-teman. Nah jadi dia itu mempunyai cerita yang kelam dari tahun 1998 di mana pada saat itu terjadi kerusuhan. Nah kerusuhannya ini tuh berimbas kepada mall tersebut sampai akhirnya mall itu terbakar. Nah gara-gara kejadian kebakaran yang gede ini akhirnya banyak orang yang meninggal di dalam mall itu. Sampai sekarang mallnya menjadi angker dan banyak sekali hantu yang menunggui mall tersebut. Salah satu cerita horor yang terkenal di tempat ini yaitu adalah cerita di mana ada seorang wanita yang mau beli sate di tukang sate gitu teman-teman. Kalian udah pasti tahu lah ceritanya. Nah terus pas tukang satenya udah selesai bikin satenya kayak, "Bu, ini udah selesai satenya, Bu." Terus pas dilihatin, loh kok orangnya hilang, wanitanya hilang. Nah itu pergi kemana gitu loh. Pasti udah pernah denger kan? Ya famous banget ini. Di lantai atas juga sering terlihat penampakan kaki hingga betis yang terbakar di kamar mandi teman-teman. Bayangin deh kalau misalnya kalian tuh pergi ke kamar mandi sendirian, terus kalian melihat kayak penampakan kayak gitu. Aku aja bacanya merinding, like oh my god. Gak kesel apa sendirian ke kamar mandi terus tiba-tiba ketemu penampakan cuman kaki sampai betis teman-teman. Terus habis itu kebakar. Wow. Tapi kini untungnya sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu yang terjadi di dalam mall tersebut. Jadi kalian kalau mau pergi ke sana sudah aman teman-teman. Well, untuk gedung yang satu ini aku nggak bakalan sebutin namanya, tapi kalian udah pasti tahu lah ya gedung ini namanya apa. Jadi pembangunan ini itu, pembangunan mall yang sangat amat mewah ini, ternyata ada cerita mistis yang mengiringi pembangunannya. Mall ini dibangun pada tahun 2006 dan sedikitnya itu ada 15 pekerja yang meninggal di pembangunan itu. Nah pas pembangunannya itu udah mulai gitu ya teman-teman, warga-warga di sekitar itu banyak yang bilang kalau mereka itu kayak ngelihat ada ular yang ukurannya gede banget di daerah pembangunan tersebut. Selain itu banyak juga yang bilang kalau pintu bagian barat mall ini itu ternyata merupakan pemakamannya kuda kencana keraton teman-teman. Nah pintu itu kan sebenarnya kan langsung nembus ke Carrefour gitu kan ya. Jadi misalnya kalau pengunjung lewat pakai pintu itu secara kayak secara nggak
langsung, mereka tuh kayak ngelewatin kawasan kuburan. Selain itu, dulunya katanya kawasan mall ini tuh merupakan sebuah pesanggerahan yang merupakan tempat tinggal Sultan Hamengkubuwono ke-7, teman-teman. Jadi pesanggerahan ini tuh masih berdiri kokoh di antara bangunan-bangunan mewah, yaitu mall ini dan juga satu hotel mewah lainnya. Nah, lalu kemudian ketika Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini mangkat pada tahun 1930, akhirnya si pesanggerahannya ini itu dibiarin terbengkalai, teman-teman. Dan ketika hotel mewah itu dibangun di sebelah pesanggerahan ini, operator hotelnya itu sengaja menyisakan satu kamar yang kosong khusus untuk Nyi Roro Kidul. Nah, akhirnya kamar itu disebut dengan nama Kamar Biru. Siapa yang menyangka kalau ternyata bangunan mewah yang berada di jantung kota Surabaya ini itu telah menelan banyak korban jiwa dari para pekerjanya. Ada yang jatuh dari lantai atas dan ada juga yang tertimpa oleh barang berat. Konon dahulunya pada tahun 1971 sebelum bangunan ini itu dibangun, ternyata ada hotel yang bernama Hotel Beringin Permai. Nah, disitulah banyak cerita misteri mulai terjadi. Mulai dari korban yang jatuh dari lantai 7 sampai adanya penampakan orang yang berwajah seram. Karena nuansa gelap dan banyaknya semak belukar yang tumbuh di daerah hotel tersebut, akhirnya banyak sekali orang yang menggunakan tempat itu menjadi tempat untuk dilakukannya kejahatan. Bahkan ada juga orang-orang yang menggunakan tempat itu menjadi tempat untuk mencari pusaka ataupun nomor togel sebagai peruntungan rezeki. Bahkan ada salah satu penduduk yang bilang kalau bekas tanah Hotel Mangkrak ini itu ternyata merupakan sebuah istana hantu yang sangat menyeramkan. Namun seiring waktu berjalan, akhirnya hotel ini dirobohkan oleh modernisasi. Apalagi kini sekarang sudah berdiri plaza yang megah sebagai gantinya. Walaupun begitu, masyarakat yang tinggal di bagian perkampungan di belakang Royal Plaza ini itu harus tetap menjaga sikapnya dan juga perbuatannya. Karena kalau enggak, mereka itu takutnya akan membangunkan lelembut yang sedang menjaga tanah Royal Plaza ini. Mall megah ini ternyata menyimpan cerita menyeramkan yang sudah diceritakan ke beberapa generasi. Jadi dulunya pada tahun 80-an itu, mall ini itu bukan sebuah mall, teman-teman, melainkan sebuah rumah sakit yang namanya itu merupakan Rumah Sakit Simpang. Mulanya rumah sakit itu memiliki nama Belanda, teman-teman. Nah, ini aku bacain ya, soalnya bahasa Belanda aku rada susah kalau mau hafal, oke? Namanya itu adalah Centrale Burgerlijke Ziekenrichting dan sekarang dikenal dengan nama Central Burgerlijke Ziekenhuis. Singkatannya CBZ. Ya harusnya aku baca itu aja ya, CBZ. Warga Surabaya yang melek histori, yang melek sejarah, itu pasti udah tahu kalau mall ini itu sebelumnya itu merupakan sebuah rumah sakit yang udah dirobohkan. Dulunya Rumah Sakit Simpang itu menangani pasien dan juga korban-korban pertempuran yang ada di Surabaya, teman-teman. Jadi para suster dan dokter itu bekerja dari pagi sampai malam itu nggak ada yang berhenti non-stop. Dan katanya rumah sakit ini itu juga pernah dipakai sebagai tempat buat apa ya, kayak ngurus-ngurus strategi pertempuran gitu loh. Nah, dengar-dengar pas bangunan ini tuh masih rumah sakit, ada satu suster yang terjepit sama lift tua, teman-teman. Nah, katanya orang-orang yang di sekitar sana, penampakan suster ini itu masih kerap muncul. Apalagi ya teman-teman, kalau pada malam hari, si suster gepeng ini tuh sering banget kelihatan. Aktif banget ya, Buns. Bahkan belakangan ini masih ada pengunjung yang melihat kursi dorong itu yang bergerak sendiri, teman-teman. Ngeri nggak tuh? Misalnya kalian lagi jalan sendiri, terus tiba-tiba kalian ngeliat kursi dorong yang jalan sendiri, teman-teman. Ya mungkin kalau kalian nggak takut gitu, masih logikanya masih jalan kayak, oh ini ada angin, kalau nggak tadi kedorong terus lupa berhenti gitu. Nah tapi kalau udah takut kayak aku gimana, paling udah lari keluar, iya. Gak berhenti sampai situ aja, teman-teman. Ternyata masih ada lagi rumor yang beredar. Masih ada lagi. Jadi itu ceritanya kayak ada wanita berbaju putih. Itu dia itu kayak di atas pohon-pohon gitu loh, di atas pohon-pohon di antara gedung ini sama WTC. Fix itu kuntilanak. Beberapa waktu yang lalu itu juga ada seorang wanita yang meninggal di daerah Delta Plaza karena dia itu tertimpa pohon bambu yang tersambar petir, teman-teman. Nah ini percaya nggak percaya ya, ini kan cuma dari gosip mulut ke mulut gitu kan ya. Katanya orang-orang itu, mereka itu masih sering melihat penampakan wanita itu menangis di bagian tempat di mana dia meninggal, teman-teman. Terus ada satu pohon lagi yang mengerikan di bagian belakang Delta Plaza, yaitu pohon beringin yang gede banget, teman-teman. Nah katanya kalau kayak pergi ke daerah itu, kalau bisa jangan bawa anak deh, jangan bawa anak kalian. Soalnya katanya kan anak-anak itu kan sensitif gitu kan ya. Jadi takutnya mereka bisa lihat gitu, terus nanti mereka jerit-jerit, nangis-nangis. Tapi kalau mau dicoba nggak apa-apa sih. Ya janganlah Edda, kan udah dikasih tahu nggak boleh. Udah mending nggak usah, oke? Nggak usah dicoba-coba, jangan berani kalian ya. Mentang-mentang kayak sok berani gitu jangan, oke? Mending kita stay away. Paham? Ya oke.
Supermall yang mewah ini itu ternyata merupakan tempat yang salah satunya tempat yang angker dan juga menyeramkan teman-teman. Soalnya dia itu juga salah satu saksi tentang kayak kejadian Mei di tahun 1998 itu, di mana terjadi sebuah kerusuhan dan juga penjarahan. Dan Mall Megah ini itu menjadi salah satu dari sekian banyak mall yang menjadi sasaran penjarahan teman-teman. Pasca penjarahan ternyata pas dilihat banyak sekali korban yang meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Menurut saksi mata katanya orang-orang yang korbannya paling banyak itu berasal dari gedung bioskop teman-teman. Soalnya ya kalian ngerti kan ya, kalau bioskop itu kan pasti kedap suara gitu kan ya tempatnya, biar filmnya kedengarannya lebih jelas gitu. Nah itu jadinya mereka itu nggak tahu kalau kejadian kerusuhan itu ada di luar. Jadi pas kerusuhannya datang mereka nggak tahu, ya itu keburu orang-orangnya udah masuk ke gedung bioskop, kejebak deh. Nah karena hal itu akhirnya tempat bioskop itu menjadi sangat angker. Nah ini aku udah cerita ya teman-teman, pernah pas itu ada satu pengunjung yang lagi mau nonton di bioskopnya gitu kan ya. Nah itu dia tuh masuk, terus dia lihat bioskopnya penuh gitu. Nah terus pas filmnya mulai ditayang itu semuanya kayak pada ketawa-ketawa semua, kayak seru gitu kan ya. Pasti kalian pengen gitu kan ya, kayak yang bioskop yang satu kamar itu langsung kompakan, kalau ketawa-ketawa bareng, nangis-nangis bareng, teriak-teriak bareng itu kan pasti seru gitu kan ya. Nah cuman pas filmnya udah selesai, terus dia udah keluar gitu, dia noleh-noleh, lah ini kok yang keluar cuma 4 orang, kan tadi perasaan bioskopnya penuh gitu kan ya, pintu keluarnya dilihat cuma ada 1 doang juga, kan harusnya keluar dari situ semua. Nah terus penonton yang lain kemana coba? Selain itu ada juga sosok perempuan yang sangat cantik banget yang sering dilihat oleh para SPG di mall itu teman-teman. Nah ternyata wanita ini itu merupakan salah satu korban yang berasal dari gedung bioskop tersebut. Memang sih kebanyakan yang ada di bioskop itu pas itu mayoritas kebanyakan perempuan muda. Namun sekarang tak perlu khawatir lagi, nggak usah takut lagi, nggak usah merinding-merinding lagi. Soalnya sekarang mallnya itu udah aman dan belakangan sudah nggak ada cerita mistis lagi sih dari mall itu. Jadi kalian bisa berbelanja dengan nyaman dan tenang. Hampir setiap kota pasti memiliki cerita kelam yang menyeramkan. Tidak terkecuali Banjarmasin, yaitu kota asal nenek dan kakek saya. 19 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada bulan Mei 1997, terjadi sebuah kerusuhan massal teman-teman. Salah satu tempat yang menjadi sasaran itu adalah pertokoan Mitra Plaza ini. Nah dulu sebelum mall ini tuh terbakar, mall ini tuh terdiri dari 4 lantai. Ini aku jelasin satu persatu ya. Lantai 1 terdiri dari perkantoran dan toko-toko. Lantai kedua itu terdiri dari toko-toko baju. Lantai ketiga itu ada KFC, Supermarket Hero, terus ada juga Gramedia sama bioskop 21. Terus lantai keempat itu ada tempat main biliar, diskotik sama kafe kopi. Nah, saat kerusuhan terjadi, ribuan massa dari berbagai macam penjuru dari daerah itu teman-teman itu masuk dan langsung menjarah mall itu. Nah saat mereka sedang menjarah, tiba-tiba terjadi sebuah kebakaran sampai akhirnya terdengar suara tembakan. Dan tembakan itu berasal dari orang yang itu loh, yang biasanya berdiri satpam. Ya kayak itulah, satpam keamanan gitulah. Itu ditembak tapi tembaknya ke atas, bukan ke orang. Oke, ditembaknya ke atas itu harusnya itu buat ngamanin orang-orang gitu loh, biar mereka bubar. Cuman karena ya itu telat. Dan akhirnya dikabarkan 140 orang tewas terbakar di mall itu. Akibat kejadian tersebut, banyak masyarakat yang bilang kalau mereka itu sering banget melihat penampakan sosok makhluk astral. Ada yang mengaku kalau dia itu sempat melihat penampakan orang, tapi tubuhnya itu semuanya udah kepanggang teman-teman. Terus orang itu berkeliaran di sekitar mall itu. Nah ini ada juga yang bilang di malam hari sering terdengar suara teriakan, suara tangisan, jeritan minta tolong. Ya ngeri gak sih? Apalagi kalau udah malam-malam merinding, terus misalnya kalian berangkat sendirian, kalian dengar suara-suara kayak gitu. Amazing. Well, sebenarnya masih banyak sekali tempat perbelanjaan atau kayak shopping mall gitu di Indonesia yang masih bisa aku bahas gitu ya teman-teman. Cuman ya buat video kali ini sampai segitu aja, oke? Nah ini aku mau ngomong ya, informasi yang aku dapatkan itu dari internet. Jadi kalian kalau mau ngecek buktinya yang bener-bener itu bisa dicek lagi di internet. Nah terus kalau kejadian horornya itu kan kayak gosip dari mulut ke mulut gitu kan ya. Jadi belum tentu kayak belum tentu benar gitu, belum terbukti benar atau enggaknya. Jadi kalian bisa anggap sebagai hiburan aja, oke teman-teman? Kalau kalian mau cek kayak kebenarannya benar-benar pasti, langsung cek di internet aja, oke? Anggap aja ini video hiburan. Siap? Oke? Bagus. Nah teman-teman, menurut kalian mana mall yang paling serem? Atau bahkan mungkin kalian kayak ada pengalaman gitu? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Bagus. Jangan lupa di share video ini dari Sabang sampai Merauke seperti biasa. Oke? Jangan lupa juga di subscribe, lonceng notifikasinya nyalain biar kalian tahu kalau aku ada
kalau aku ada upload video baru, jangan lupa juga buat klik tombol like-nya. Dan juga kalau misalnya kalian ada saran atau pesan atau mungkin kayak request mau cerita apa di video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar juga, oke? See you on the next video, bye bye. Ya, cute, terlalu cute, bye.